Oke, jadi selamat pagi semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik mengenai pembelajaran multimedia, yaitu watermarking pada foto dan video menggunakan teknik Least Significant Bit atau LSB. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama watermarking. Apa sih watermarking itu? Nah, jadi watermarking itu adalah sebuah teknik untuk menyisipkan digital signature pada digital media. Nah, tentunya watermarking ini ada dua jenis, bisa yang langsung terlihat atau yang tidak. Dan sebuah watermarking ini harus tahan terhadap semua proses digitalisasi, walaupun dia dikompres, dia disalin, dia harus tahan watermarknya. Dan kemudian tentunya tujuannya itu untuk melindungi hak cipta dari pembuatnya. Nah, beda nih dengan steganografi. Mungkin kalian udah pernah dengar steganografi itu apa, mungkin ada yang belum. Nah, jadi steganografi ini teknik menyisipkan pesan rahasia pada digital media. Kalau tadi itu kita menyisipkan untuk hak cipta, kalau ini itu untuk kebutuhan intelijensi gitu. Nah, sebenarnya steganografi ini bisa aja dianggap sebagai invisible watermarking, cuman penggunaannya berbeda. Karena steganografi ini pesannya itu dalam bentuk kata-kata gitu. Kalau watermarking itu cuman biar orang tahu aja ini punya kita gitu. Nah, gimana sih alurnya buat watermarking itu yang menggunakan LSB? Nah, di sini aku contohin yang video. Di sini mungkin video ini pertama kita framing dulu. Jadi framing itu kita pecah-pecah jadi per frame gitu. Kalau misalnya satu dia itu 30 fps berarti akan ada 30 frame dalam 1 detik sebanyak durasi videonya gitu. Nah, kemudian untuk masing-masing frame itu dipecah lagi nih. Jadi komponen RGB-nya gitu. Jadi RGB-nya apa? Nah, kemudian kita siapkan foto yang mau jadi watermark itu, dan watermark ini kita konversi nih dari RGB menjadi grayscale dan kita tambah Hamming code-nya. Nah, setelah udah dalam bentuk RGB, dalam bentuk kode, kita apply LSB teknik. Jadi digabungkan, kemudian digabungkan tuh RGB-nya. Nah, setelah sudah berhasil bergabung nih, di reassemble frame-nya. Jadi frame-nya yang terpecah tadi disusun ulang lagi menjadi sebuah video, dan lahirlah sebuah video yang sudah berhasil di watermark. Nah, kalau masih ada yang bingung LSB itu apa, mungkin ada yang bingung Hamming code itu apa. Nah, jadi ini ada contoh di sini. Anggaplah sebuah warna merah, RGB-nya kan 255,0,0. Nah, di sini warna merah ini punya biner itu bitnya itu 11111111. Nah, menggunakan LSB, kita itu mengosongkan least significant bitnya. Jadi bit yang listnya itu yang kecil itu kita kosongkan. Nah, berapa yang kita kosongkan itu tergantung pilihan kita. Di sini contohnya itu 4 bit. Namun memang disarankan tidak lebih dari 4 bit karena bisa jadi watermark itu lebih timbul dibandingkan gambar aslinya gitu. Nah, jadi di sini contohnya itu 4 bit yang dikosongkan. Jadi 1111 dikosongkan belakangnya jadi 1111 0000. Nah, di sini dampaknya itu warna yang tadi RGB kodenya 25500 jadi 2400. Tapi karena kita matanya itu memang masih ngelihatnya di warna merah gitu. Jadi kita nggak masalah dengan warna itu. Nah, jadi listening itu kira-kira kita kosongin, dan buat apa dikosongin? Nah, space yang kosongnya itu diisi dengan Hamming code hasil dari watermark tadi. Jadi penuh lagi gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ketika ada gambar sebuah mobil dan kita memasukkan watermark misalnya Gilbert Christian, akan ada hasil watermarknya seperti ini kan, Gilbert Christian. Nah, kalau kita telaah tanpa watermark di hasil akhirnya itu, warnanya itu tidak akan sama persis dengan gambar aslinya karena sudah dikurangi dengan yang LSB tadi dan ditutupi dengan warna dari watermark supaya bercampur. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke section manfaat keilmuan sistem multimedia. Nah, jadi apa itu sistem multimedia? Nah, sistem multimedia itu adalah penggunaan beberapa media digabungkan menjadi satu untuk menyampaikan informasi. Sebenarnya yang harus digabungkan sih. Yang penting sistem multimedia itu terdiri dari banyak sekali multimedia yang bisa kalian pergunakan. Bisa dari laptop, dari komputer, keyboard, iPad, handphone, kamera, dan masih banyak lagi. Nah, jadi siapa, kapan, dan di mana? Nah, di sini tentunya kita secara nggak sadar tuh kita udah pakai.
sistem multimedia setiap hari gitu. Bahkan dari kita belajar, dari kita presentasi, ini aja itu udah menggunakan sistem multimedia. Jadi tentu aja secara nggak sadar kita udah menggunakan kapan saja dan di mana saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kita nggak sadar ini itu sistem multimedia. Nah, kenapa sih harus sistem multimedia? Karena di industri 4.0 ini sistem multimedia itu udah berkembang banget, teknologi itu udah maju banget, dan sudah bisa merangkap macam-macam hal yang bisa dilakukan dalam satu waktu. Jadi sayang banget kalau nggak kita manfaatin sistem multimedia ini. Nah, gimana dampaknya? Untuk dampaknya tentunya yang dirasakan sehari-hari nih. Kita sebagai mahasiswa nih, pembelajaran online jadi lebih mudah gitu. Jadi bisa gitu pembelajaran online gitu. Mulai dari bantuan PowerPoint, dari bantuan internet, bantuan kita on cam, kita video conference, kita mengerjakan tugas gitu. Nah, dan kemudian dampak yang kedua itu kita meningkatkan produktivitas. Jadi menggunakan sistem multimedia, saya rasa produktivitas kita di rumah meningkat ya berkali-kali lipat ya dibandingkan kita masih profesional menulis dengan tangan atau bisa kita menggambar dengan tangan gitu. Nah, kemudian untuk dampak yang ketiga tentunya untuk entertainment. Karena hidup kita tidak bisa hanya untuk kerja saja, kita juga butuh hiburan dan sistem multimedia ini sangat mendukung kita untuk menghibur diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah mempermudah aktivitas sehari-hari. Seperti yang tadi saya bilang, kayak kita tidak sadar setelah hari-hari kita menggunakan sistem multimedia untuk mempermudah aktivitas hari-hari kita. Jadi sudah menjadi naluri kita. Nah, jadi segitu aja penjelasan singkat tentang LSP dan manfaat sistem multimedia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.